Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada peserta tugas proyek Statistika Industri 1. Selamat datang di pembahasan video studi kasus. Statistika Industri 1 yaitu membahas statistika deskriptif dan dasar-dasar peluang. Oke, jadi langsung saja ke pembahasan soal yang pertama. Di soal pertama diketahui total warga yang terkonfirmasi COVID dalam 1 bulan terakhir itu sebagai berikut. Di mana di sini disajikan datanya. Lalu untuk soal yang A, sajikanlah data tunggal tersebut ke bentuk data berkelompok dengan menjabarkan setiap langkah-langkahnya. Jadi untuk mengubah data tunggal menjadi data berkelompok, ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Jadi pertama itu kita tentukan jumlah data, lalu data maksimum dan data minimum dari data. Jadi di tabel sini bisa kita lihat banyak datanya, ada 20 data. Lalu untuk data terkecilnya, kita lihat di tabel di sini, di mana data terkecil itu ada 15 nilainya, lalu data terbesar itu ada 40. Selanjutnya kita hitung nilai range, di mana range itu sama dengan data maksimum dikurangi data minimum. Di mana data maksimum ada 40 dikurangi 15, sehingga didapat range-nya itu ada 25. Setelah itu, langkah ketiga kita hitung banyak kelas intervalnya itu menggunakan rumus 1 ditambah 3,3 log n, di mana n-nya adalah banyak data, di mana kita hitung nilainya log n itu ada n-nya ada 20, sehingga didapat hasilnya itu 5,2934, kita bulatkan ke atas menjadi nilainya ada 6. Langkah selanjutnya kita akan menghitung lebar kelas di mana atau panjang kelas, di mana rumusnya itu ada range dibagi dengan banyak kelas intervalnya, di mana hasilnya itu didapat 4,16667, lalu kita bulatkan ke atas hasilnya menjadi 5. Selanjutnya kita buat tabel distribusi frekuensinya, di mana kelas yang kita dapat sebelumnya ada 6. Lalu untuk interval di sini, eh, untuk kelas pertama itu batas bawah itu kita menggunakan nilai 15 dikurangi 0,5, lalu didapat 14,5. Selanjutnya untuk batas atasnya itu sesuai dengan panjang kelasnya itu tadi ada 5, jadi 14,5 ditambah 0, ditambah 5 yaitu ada 19,5. Lalu untuk kelas kedua itu ada batas atas kelas pertama yaitu 19,5. Batas atasnya itu 24,5. 24,5 ini didapat dari 19,5 ditambah panjang kelasnya itu ada 5 tadi. Begitu juga untuk kelas ketiga, kelas 4, kelas 5, kelas ke-6. Selanjutnya di tabel distribusi frekuensi ini, komponen-komponennya itu ada kelas, interval, dan juga XI. XI di sini artinya ada nilai titik tengah untuk setiap intervalnya. Di mana untuk mencari nilai titik tengah itu kita bisa menjumlahkan batas bawahnya ditambah batas atas dibagi dengan 2. Di mana untuk kelas pertama itu dapat hasilnya 17. Begitu juga untuk kelas kedua, 19,5 ditambah 24,5 dibagi dengan 2. 22. Begitu juga untuk kelas ketiga, kelas keempat, kelas 5, dan kelas 6. Selanjutnya, FI di sini merupakan frekuensi pada interval kelas pertama. Jadi maksudnya 4 di sini, jadi pada interval 14,5 dan 19,5 itu ada terdapat sebanyak 4 data, di mana 4 data itu kita bisa lihat dari data yang kita miliki sebelumnya. Jadi pada interval 14,5 sampai 19,5 itu ada sebanyak 4 data. Lalu untuk interval 19,5 sampai 24,5 itu kita cari terdapat 1 data. Lalu interval ketiga ini ada 6 data. Lalu interval keempat 4 data, begitu juga seterusnya. Sehingga total data kita itu sebanyak 20 data. Lalu untuk sigma F ini bisa disebut juga dengan frekuensi kumulatif, di mana frekuensi kumulatif ini merupakan penjumlahannya. Misalkan 4, lalu untuk kelas kedua ini 5 itu didapat dari 4 ditambah 1 sama dengan 5. Lalu untuk kumulatif ke interval ketiga ini ada 11, 11 didapat dari 4 ditambah, maaf, 5 ditambah 6, 11. Begitu juga seterusnya dan didapat kumulatifnya itu sebanyak 20.
Selanjutnya untuk soal yang ke B, kita tentukan nilai min, median, dan modus dari data berkelompok di atas. Jadi di sini kita akan menentukan min dari data berkelompok, di mana untuk min data berkelompok itu sudah ada rumusnya, yaitu sigma xi dikali fi dibagi dengan n, di mana keterangannya xi itu ada data ke i, n adalah banyak data, dan fi adalah frekuensi data ke i. Jadi di sini di tabel frekuensi ini kita sudah dibantu perhitungannya itu untuk mencari nilai sigma xi dikali fi. Di mana sigma xi dikali fi ini ada 17 dikali 4 dapat nilai 68, 22 dikali 1 dapat nilai 22, begitu juga seterusnya. Lalu sigma xi dikali fi ini merupakan jumlahnya, itu kita jumlahkan kolom yang ini sehingga didapat hasil 575. Lalu berdasarkan rumus min data berkelompok itu dibagi dengan sigma fi. Sigma fi itu berarti jumlah seluruh frekuensinya itu ada 20. Di sini kita jumlahkan didapat 20. Lalu kita hitung sesuai rumus data berkelompok dan didapat hasilnya itu ada 28,75. Selanjutnya untuk menghitung median data berkelompok, kita akan menggunakan rumus median data berkelompok, yaitu L1 ditambah C dikali N per 2 dikurangi sigma F dibagi dengan F besar. Di mana untuk keterangan rumusnya dapat dilihat sebagai berikut. Lalu di sini L1 ini merupakan batas kelas bawah dari kelas median. Jadi kita tentukan dulu median di sini, di mana median itu ada 24,5. Di mana 24,5 itu ada di kelas ketiga, sehingga L1-nya itu eh, senilai 24,5. Untuk C ini merupakan panjang kelas yang kita telah dapatkan sebelumnya, di mana panjang kelas kita ada 5. Lalu N, N per 2, di mana N ini adalah banyak data. Banyak data kita kan ada 20 tadi. 20 dibagi 2, maka hasilnya menjadi 10. Lalu untuk sigma F di sini merupakan jumlah frekuensi semua kelas yang lebih rendah daripada kelas median. Jadi kan median kita itu berada di interval ketiga. Lalu untuk sigma F itu merupakan jumlah frekuensi sebelum kelas median. Berarti kan kelas median kita ada di data ketiga, yaitu di sini. Sehingga untuk jumlah frekuensinya itu sebelum kelas median itu ada 4 sama 1. Jadi sigmanya atau totalnya 4 tambah 1 sama dengan 5. Lalu untuk F di sini merupakan frekuensi kelas median. Untuk kan tadi diketahui median kita itu berada pada kelas ketiga, sehingga frekuensi kelas median itu ada nilainya 6. Setelah dapat komponen-komponen yang ada di rumus di sini, kita masukkan saja dan lakukan perhitungan, sehingga didapatkan nilai mediannya itu ada 28,6667. Selanjutnya, kita akan menghitung modus data berkelompok, di mana untuk rumus modus data berkelompok ini dapat dilihat sebagai berikut. Lalu kita masukkan komponen-komponennya, yaitu ada L1. L1 ini merupakan batas kelas bawah dari kelas modus. Jadi di sini kita lihat frekuensi yang paling banyak itu kan 6. Berarti ini merupakan kelas modusnya. Jadi untuk batas bawah kelas modus itu di kelas ketiga itu ada 24,5. Jadi kita masukkan L1-nya tadi itu 24,5. Lalu untuk D1 ini merupakan selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sebelumnya. Frekuensi kelas modus kita kan ada di kelas ketiga, frekuensi sebelumnya itu ada di kelas kedua. Jadi untuk D1 itu yaitu 6 dikurangi 1, 5. Maka didapat hasilnya 5. Lalu untuk D2 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dan frekuensi kelas sesudahnya. Jadi kelas sesudahnya kan ada di kelas keempat. Jadi kita kurangi 6 dikurangi 4, maka hasilnya 2. Lalu untuk C ini panjang kelas yang telah kita dapatkan sebelumnya, yaitu ada 5.
Selanjutnya setelah kita dapat semua komponen-komponen yang ada di rumus ini, kita masukkan saja, lalu kita hitung, dan didapat modusnya ada 28,0714. Untuk soal selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, untuk soal yang kedua yaitu diketahui data tinggi dan mahasiswa laki-laki Universitas X tahun 2022-2023 sebagai berikut. Nah, di sini ada 25 data tinggi badan mahasiswa laki-laki. Pertanyaannya yaitu tentukan rata-rata dan standar deviasi lalu jelaskan apa maksudnya. Di sini sudah tercantum perhitungan dari rata-rata yaitu eh, rata-rata sama dengan nilai dari setiap data dibagi dengan jumlah data. Didapatkan dari penjumlahan dari 25 data dibagi dengan jumlah data yaitu 25 didapatkan rata-rata yaitu 172,04. Nah, di sini maksud dari rata-rata di sini yaitu bilangan yang mewakili keseluruhan data secara keseluruhan. Lalu untuk selanjutnya yaitu mengenai standar deviasi. Untuk standar deviasi ini dibagi menjadi dua, yaitu standar deviasi untuk populasi dan standar deviasi untuk sampel. Nah, untuk standar deviasi untuk populasi, nilainya yaitu akar dari sigma X dikurang mu dikuadratkan per N. Di sini maksudnya nilai X ini merupakan jumlah populasi, mu ini merupakan rata-rata dari populasi, dan N itu jumlah populasi. Nah, yang di bawahnya yaitu standar deviasi untuk sampel. Nah, bedanya yang tadi digunakan untuk populasi, yang di bawah digunakan untuk sampel. Rumusnya yaitu S sama dengan akar sigma X dikurang rata-rata sampel dikuadratkan per N dikurang 1. Nah, untuk data tinggi badan mahasiswa laki-laki dari 25 data tadi, lalu dicari nilai dari rata-ratanya, tadi sudah didapatkan nilai rata-ratanya sebesar 172,04. Nah, dari masing-masing data itu dikurangi dengan rata-ratanya, yang berarti untuk yang pertama itu data pertama 174 dikurang 172,04. Nah, didapatkan hasilnya 1,96. Nah, dari 1,96 ini dikuadratkan, didapatkan hasilnya 3,8416. Nah, lalu dari 25 data kita cari X dikurang X barnya, X dikurang X bar dikuadratkan. Nah, didapatkan total dari X dikurang X bar kuadrat itu sebesar 27009600. Nah, hasil dari tersebut dimasukkan ke standar deviasi untuk sampel. Nah, berarti rumusnya digunakan perhitungan yang kedua, yaitu akar sigma X dikurang rata-rata untuk sampel dikuadratkan per N dikurang 1. Nah, hasilnya 2700,96 per 25 dikurang 1 diakarkan. Nah, kenapa 25 dikurang 1? Berarti tadi jumlah data harus dikurang dengan 1. Hasil dari perhitungan tersebut didapatkan standar deviasi sebesar 10,6085. Nah, dari perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar nilai standar deviasi data, maka data semakin beragam. Diketahui nilai min lebih besar dari standar deviasi, sehingga persebaran data tidak terlalu jauh dari rata-rata. Baik, untuk selanjutnya itu ada soal yang ketiga. Soal ketiga itu mengenai diketahui kantong A memiliki 5 bola hijau, 3 bola putih, 8 bola merah, dan 4 bola kuning. Dan kantong B memiliki 3 bola hijau, 3 bola hijau, 2 bola putih, 6 bola merah, dan 4 bola kuning. Berapa peluang 2 orang mengambil 1 bola hijau dari kantong A dan 1 bola merah dari kantong B secara bersamaan? Di bawah sudah ada terdapat data dari bola di kantong A dan juga bola di kantong B. Nah, untuk bola di kantong A itu untuk warna hijau ada 5 buah, untuk warna merah ada 3 buah, warna putih 8 buah, kuning 4 buah. Lalu ditotalkan semua bola yang ada di kantong A.
totalnya yaitu 20. Lalu untuk di kantong B, itu jumlah bola hijau ada 3 buah, merah 2 buah, putih 6 buah, kuning 4 buah. Nah, total dari keseluruhan bola di kantong B itu ada 15. Nah, baik, di sini sesuai dengan rumus probabilitas, yaitu nilai atau data peluang yang mau dicari dibagi dengan total keseluruhan. Nah, untuk peluang atau probabilitas di kantong A itu dapat dilihat di tabel bawah. Nah, di sini untuk kantong A, untuk yang bola warna hijau itu jumlah 5, probabilitas didapatkan 0,25. Ini didapatkan dari jumlah kantong A dibagi jumlah keseluruhan bola yang ada di kantong A. Nah, berarti 5 dibagi dengan 20. Didapatkan probabilitas untuk bola hijau itu 0,25. Untuk yang di bawahnya juga seperti itu, berarti 3 dibagi dengan 20 hasilnya 0,15. Nah, untuk probabilitas dapat diubah menjadi bilangan persentase 0,25 menjadi 25% hingga seterusnya. Lalu untuk kantong B juga seperti itu. Untuk kantong B itu probabilitas bola hijau di kantong B itu jumlah bola hijau dibagi jumlah keseluruhan bola di kantong B. Berarti 3 dibagi 15 didapatkan probabilitas bola hijau yaitu 0,2 hingga sampai ke bola kuning. Lalu hasil dari probabilitas ini dapat diubah menjadi bilangan persentase yaitu 0,2 menjadi 20% hingga 0,27 menjadi 27%. Nah, pertanyaannya kan tadi berapa peluang 2 orang mengambil 1 bola hijau dari kantong A dan 1 bola merah dari kantong B secara bersamaan. Nah, didapatkan peluang terambilnya bola hijau dari kantong A dan bola merah dari kantong B secara bersamaan itu dapat dihitung dengan peluang terambilnya bola hijau dari kantong A dikali peluang terambilnya bola merah dari kantong B. Nah, untuk peluang terambilnya bola hijau dari kantong A itu sudah didapatkan sebesar 25%. Nah, untuk peluang terambilnya bola merah dari kantong B itu dapat sebesar 13%. Nah, dapat dikali hasil dari peluang terambilnya bola hijau dari kantong A dikali dengan peluang terambilnya bola merah dari kantong B. Jadi hasilnya 25% dikali 13% dapatkan hasilnya 3,3%. Baik, sekian dari pembahasan studi kasus statistika industri 1. Terima kasih atas perhatiannya.